Safdah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia, yaitu di bulan Ramadan. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan tentang al-aqidah al-islamiyah min al-kitab wa sunnati sahihah. Yang kita akan memasuki bab yang baru, yaitu al-ihtimamu bil aqidati wat tauhid. Al-ihtimam yaitu perhatian. Perhatian bil aqidati, dengan akidah, wat tauhid, dan tauhid. Al-ihtimam yaitu perhatian lebih. Perhatian lebih, ya, kita memberikan perhatian yang lebih terhadap apa? Bil aqidah, terhadap akidah dan tauhid. Soalul awal, pertanyaan yang pertama, limadha nahtammu bit tauhid aktsaru min ghairihi? Limadha, apa artinya? Limadha, kenapa atau mengapa? Nahtam, kita memberikan perhatian yang besar, memperhatikan bit tauhid, memperhatikan tauhid, aktsaru, lebih banyak. Kalau katsir banyak, kalau aktsaru ini lebih banyak. Mengapa kita memberikan perhatian terhadap tauhid lebih banyak min ghairihi, daripada yang lainnya? Berarti kalau pertanyaan limadha ini menunjukkan apa? Jawabannya tentang sebab. Apa sebabnya kita sampai memberikan perhatian tauhid ini lebih banyak daripada yang lainnya? Jawabannya adalah dalam beberapa poin. Di mana poin yang pertama, nahtammu bit tauhid, kita memberikan perhatian terhadap tauhid atau memberikan perhatian lebih terhadap tauhid daripada yang lainnya, li asbabin katsiratin, dikarenakan sebab yang banyak atau banyak sebabnya. Banyak sebab yang menjadikan kita memberikan perhatian lebih terhadap tauhid daripada yang lainnya. Minha, di antara sekarang poin yang pertama. Kalau tadi jawaban yang pertama, sekarang poin yang pertama dari sebab-sebab kenapa kita memberikan perhatian terhadap tauhid lebih banyak daripada yang lainnya. Yang pertama, at-tauhidu diddu syirki, huwa ruknul asasi alladhi yubna alaihi al-islam wa yatamathalu fi syahadataini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama, tauhid itu diddu syirki. Diddu artinya apa? Lawan. Istilahnya kalau di kita versus gitu ya. Tauhid itu adalah lawannya
kesyirikan. Dan tauhid huwa ruknul asasi, rukun asasi yang sangat pondasi, atau rukun yang sangat menjadi rukun yang pondasi, yang dasar, alladzi yubna 'alail Islam, yang di atasnya dibangun bangunan Islam. Bangunan Islam itu dibangun di atas pondasi apa? Pondasi tauhid. Karena kita juga tahu ada hadis yang mengatakan buniyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas apa? Lima perkara. Berarti apa pondasinya itu? Pondasinya adalah tauhid, yang dengan pondasi tauhid tersebut akan dibangun di atasnya bangunan Islam. Semakin kuat pondasi, maka akan semakin kuat bangunan Islam seseorang. Dan semakin rapuh pondasi tersebut, maka akan mudah untuk hancur. Wa yatamatsalu fi syahadatain, dan ini dicontohkan dengan apa? Dengan dua kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini merupakan tauhid yang menjadi pondasi bagi keislaman seseorang. Thaniyan, kemudian yang kedua, at-tauhidul madhkur huwa alladhi yadkhulu bihi al-kafirul islam fala yuqtal. Tauhid yang disebutkan, yang kedua, poin yang kedua, sebabnya adalah karena tauhid al-madhkur yang disebutkan huwa alladhi yadkhulu bihil kafirul islam. Dengan sebab tersebut orang kafir masuk Islam. Seperti yang telah disampaikan pada pembahasan tentang nawaqidus syahadatain, pembatal dua kalimat syahadat. Ketika disebutkan dua kalimat syahadat itu ibarat apa? Diibaratkan apa? Kalbab, seperti pintu. Seperti pintu. Di mana pintu fungsinya seseorang bisa masuk atau keluar. Sehingga ketika orang kafir mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia masuk Islam melalui pintu tersebut, dua kalimat syahadat. Kalau orang kafir masuk Islam, fala yuqtal, dia tidak boleh dibunuh. Karena Nabi SAW diperintahkan apa? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat terlindungi darah, harta dan hartanya. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditumpahkan darahnya karena sudah memeluk Islam, sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini dengan apa? Dengan sebab tauhid tadi. Sampai dulu pernah suatu kejadian di suatu perang, ketika ada yang mengucapkan dua kalimat syahadat kemudian masih dibunuh juga, sehingga Nabi SAW mengingkari perbuatan tersebut. Kemudian diutarakan hujjahnya, alasannya bahwasanya dia mengucapkan itu untuk apa? Untuk melindungi dirinya, bukan karena memang dia pengen masuk Islam, tapi supaya ingin menyelamatkan dirinya. Tapi Nabi SAW menegurnya, dibantah oleh Nabi SAW. Asyaqaqta qalbah, apakah engkau sudah belah dadanya sehingga kamu tahu orang tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena hanya untuk melindungi dirinya? Nabi SAW mengingkari perbuatan tersebut. Karena orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat tadi, faqad asumu minni dima'ahum wa amwalahum, telah terlindungi darah dan hartanya, jiwanya juga dilindungi, tidak boleh dibunuh. Fala yuqtal, tidak boleh dibunuh. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga atau sebab yang ketiga, at-tauhidu
da'watu jami'il mursalina ila umamihim. Qala Allah Ta'ala walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Tauhid merupakan dakwatu jami'il mursalin, dakwah seluruh rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah dakwah seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ila umamihim, kepada umat mereka. Setiap nabi, setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya mendakwahkan tauhid. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua. Mereka mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin." Sungguh telah kami utus pada setiap umat. Setiap umat Allah Subhanahu wa taala menyatakan mengutus rasulan, seorang rasul, yang setiap rasul tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ani'budullah. Mereka mengajak untuk menyembah Allah, sembahlah Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhi taghut. Ini adalah dakwah seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada tauhid. Sehingga menjadi sebuah keistimewaan dakwah tauhid adalah dakwahnya para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang keempat, poin yang keempat, at-tauhidu huwa alladhi khalaqallahu al-'alama li ajlihi. Qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun ay liyuwahhiduni wa yufriduni fil ibadah. Tauhid merupakan sesuatu yang khalaqallahu al-'alama li ajli. Allah menciptakan alam semesta ini untuk tujuan itu. Ketika ada yang menanyakan apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, menciptakan para makhluknya, termasuk kita sebagai manusia, dan semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tujuannya? Tujuannya apa? Tauhid. Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan itu semua. Sebagaimana yang firmankan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Liya'budun ay liyuwahhiduni, untuk mentauhidkanku. Wa yufriduni fil ibadah, dan mengesakanku dalam beribadah. Tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Itu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam, yaitu untuk mentauhidkannya. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kelima. Sebab yang kelima, at-tauhid yashmulu tauhid rabbi wal ilahi wal hukmi wal asma'i was sifati wa jami'i anwa'il ibadat. Tauhid ini yashmul, mencakup apa saja? Mencakup tauhid Rabb, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini dengan seyakin-yakinnya, dengan keimanan yang benar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta, memberikan kita rizki, menghidupkan, mematikan, semuanya. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah, wal ilah, juga dalam hal uluhiyah, peribadatan. Kita tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan dalam uluhiyahnya, wal hukmi wal asma'i was sifat. Demikian pula dalam masalah hukum,
dalam asma, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, wasifati, dan sifat-sifatnya, wa jami' anwa'il ibadat, dan seluruh macam ibadah. Seluruh macam ibadah. Jangan sampai di dalam beribadah kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul mentauhidkannya dalam berbagai macam ibadah tersebut. Kemudian sebab yang keenam, at-tauhidu fil asma'i was sifati muhimmun jiddan. Faqad iltaqaitu bi syabin muslimin yaqul inna allaha fi kulli inna allaha fi kulli makan. Faqultu lah in aradta bihi dhatahu fahadha khata'un kabir. Lianna Allah Ta'ala yaqul ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ay 'ala wartafa' kama fil Bukhari. Wa in aradta anna Allah ma'ana bisam'ihi wa basarihi wa 'ilmihi fahadha sahih. Faradiya bihadha syarh. Tauhid dalam asma dan sifat, tauhid dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu muhimmun jiddan, sangat penting sekali. Sangat penting sekali dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada bab asma dan sifat. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, faqadil taqaitu, dan sungguh saya pernah bertemu, bisyabin, dengan seorang pemuda. Syabun artinya apa? Pemuda. Syabun, jangan pemuda, pantas makanya pemuda kok senang pakai sabun. Maksudnya apa? Ya dandan gitu kan, mandi lagi, keringetan sebentar mandi lagi. Ya, kata Syekh, saya pernah bertemu dengan seorang pemuda muslim. Seorang pemuda muslim yaqul, yang mengatakan, dia mengatakan innallaha fi kulli makan, Allah itu ada di mana-mana. Ini ucapan seperti itu Syekh tidak langsung di mata, kamu sesat kamu. Kata Syekh, fakultulah, aku katakan kepadanya, maksudnya menjelaskan kepada pemuda tersebut, in aradta bihi dzatahu, kalau kamu maksud Allah itu di mana-mana, zatnya, zat Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana, fahadha khata'un kabir, ini salah besar. Allah ada di mana-mana karena apa? Konsekuensinya ada di tempat-tempat yang kotor, di kandang babi, naudzubillah. Ta'ala Allahu amma yaqulun, ada di WC, ada di tempat-tempat yang najis. Kemudian kata Syekh, li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat yang kelima, ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha pemurah, 'alal arsy istawa, beristiwa di atas arsy, ay 'ala wartafa, tinggi. Sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari. Kemudian kata Syekh, wa in aradta, tapi kalau seandainya kamu menginginkan dengan apa yang kamu ucapkan bahwasanya Allah di mana-mana, annallaha ma'ana, bahwasanya Allah bersama kita, apanya, bisam'ihi, pendengarannya, wa basarihi, penglihatannya, wa ilmihi, dan ilmunya. Jadi kita dimanapun kita berada, Allah bersama kita tadi, ilmunya. Allah tahu kita di mana. Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Allah melihat apa yang kita lakukan. Kita bersembunyi di tempat yang tadi, tempat yang najis pun, yang tidak dilihat oleh orang, Allah tahu ilmunya, bukan zatnya. Fahadha sahih, maka ini benar. Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Tapi bukan apa? Bukan zatnya. Apanya? Ilmunya, penglihatannya, pendengarannya. Faradiya bihadha syarh, maka pemuda muslim tadi ridha, menerima penjelasan Syekh. Dia ada satu hikmah, bukan berarti ketika ada orang yang jahil yang memang tidak mengerti Allah di mana-mana kemudian langsung disalahkan. Dijelaskan dulu apa maksud dari ucapan tersebut. Kalau dimaksud zatnya, tentunya ini adalah kesalahan besar, kesalahan yang fatal. Tapi kalau yang dimaksud adalah ilmunya, penglihatannya, pendengarannya, maka ini adalah benar. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketujuh, sebab yang ketujuh,
At-tauhidu huwa alladhi tatawaqqafu alaihi sa'adatul insani wa syaqa'uhu fid daraini. Tauhid adalah sesuatu yang kebahagiaan seseorang atau kesengsaraannya baik di dunia ataupun di akhirat terhenti. Maksudnya apa terhenti? Kebahagiaan seorang manusia ataupun kesengsaraannya baik di dunia dan di akhirat itu sangat berkaitan erat dengan apa? Dengan masalah tauhid. Kalau tauhidnya benar, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tapi kalau tauhidnya rusak, maka dia akan sengsara baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi sangat berkaitan erat benar tidaknya tauhid seseorang dengan kebahagiaan atau kesengsaraan baik di dunia ataupun di akhirat. Itu terhenti kebahagiaan, kesengsaraan seseorang dengan masalah tauhid ini. Kemudian yang ke-8, sebab yang ke-8, at-tauhid alladhi akhrajal araba minasyirki wadh-dhulmi wal jahli wat tafarruqi ila al-'adli wal 'izzati wal 'ilmi wal wihdati wal musawati wat tauhid. Tauhid adalah sesuatu yang telah mengeluarkan bangsa Arab minasyirki, dari kesyirikan. Ketika dahulu kesyirikan yang begitu merajalela, yang kemudian dikatakan bahwasanya kesyirikan itu menjadikan manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk memerangi kesyirikan tersebut. Dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan risalah yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk penduduk bumi ini berhasil untuk mengeluarkan kesyirikan, terutama pada saat itu mengeluarkan kesyirikan dari jazirah Arab. Wadzulmi, juga dalam hal kezaliman, karena Islam memerangi kezaliman. Tauhid memerangi kezaliman, wal jahli, dan juga kejahilan. Wat tafarruqi ilal adli wal izzati wal ilmi wal wihdati wal musawati wat tauhid. Dan at-tafarruq, tafarruq yaitu berpecah yang tadinya semua orang pada saat itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berlomba-lomba melakukan kezaliman. Karena yang kuat menguasai yang lemah, sampai ada para budak yang mereka menjadi orang-orang yang ditindas. Kabilah yang kuat akan menekan kabilah yang lemah. Betul-betul keadilan tidak ada. Kezaliman merajalela. Tapi dengan adanya dakwah tauhid ini menjadi terpecah. Orang menjadi menjadi ilal adli, kepada keadilan. Mulai untuk menuju keadilan. Wal izzah, dan juga kemuliaan. Karena meninggalkan tadi perbuatan jahil. Wal wihdah, dan persatuan. Dengan tauhid menjadi bersatu. Bukan seperti yang dikatakan oleh mereka, yaitu memecah belah. Tidak, justru mempersatukan. Wal musawati, dan juga persamaan. Tidak lagi dibedakan, ada budak, ada majikan, tidak, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wat tauhid, dan persatuan, mempersatukan umat Islam. Kemudian sebab yang ke-9, at-tauhidu huwallazi fataha bihil muslimuna al-bilada wa anqadhul ibada min ibadati at-tughati ila ibadati rabbil ibad wa min juril adyanil muharafati ila adlil islamil mahfud. Tauhid yang dengan sebab itu kaum muslimin membebaskan
negeri-negeri atau membebaskan banyak negeri. Sampai ketika itu sampai kemana? Ke Andalus. Sekarang apa? Spanyol, yang sekarang malah Islamnya semakin lemah. Walaupun sudah mulai di Eropa itu mulai berkembang kembali, berkembang pesat. Jadi kaum muslimin dahulu membebaskan negeri di Mesir, Syam, dan negeri-negeri yang lainnya. Itu dengan apa? Dengan tauhid. Wa anqadhul ibadat, menyelamatkan para hamba min ibadatit tughat, dari peribadatan para tagut, pemimpin-pemimpin zalim yang berkuasa pada saat itu, yang mereka bahkan tidak sedikit mengaku menjadi Tuhan, sebagaimana dahulu Fir'aun mengaku menjadi Tuhan. Mereka tagut-tagut yang menyiksa, menindas para hamba, para budak, itu diselamatkan dengan tauhid, ila ibadati rabbil ibad, hanya untuk beribadah kepada Allah Rabbul ibad, sebagai Rabbnya para hamba. Dan juga menyelamatkan apa? Min juril adyanil muharafah, dari kezaliman agama-agama yang telah diubah, agama yang telah diselewengkan, ila adlil islamil mahfud, kepada keadilan Islam yang terjaga. Setiap agama sebelum datangnya Islam itu sudah apa? Sudah mengalami perubahan. Bahkan termasuk kitab-kitabnya sudah diubah oleh para pengikutnya. Tidak ada yang murni, tidak ada yang orsinil. Tidak seperti Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala menjamin akan kemurniannya. Kitab-kitabnya diubah, dan agamanya juga sudah banyak modifikasi. Nah, kalau kita juga memodifikasi agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, apa bedanya kita dengan umat-umat terdahulu? Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian sebab yang ke-10, poin yang ke-10, at-tauhid huwa alladhi yadfa'u bil muslimi ila al-jihadi wat tadhiyati wal fida. Tauhid itu yang menjadikan seorang muslim untuk apa? Untuk berjihad. Berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wat tadhiyah. Wat tadhiyah juga berkorban. Makanya kalau Idul Adha itu udhiyah. Udhiyah maksudnya adalah berkorban. Ini mengajak muslim untuk berjihad, berkorban wal fida. Juga istilahnya ada pengorbanan dalam memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya dengan hal-hal yang mudah, tapi butuh perjuangan. Bahkan kata Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh, jahadu fina, mereka berjihad, bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan petunjuk jalan-jalan kami. Semakin besar jihad kita, kesungguhan kita, pengorbanan kita untuk Islam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin besar memberikan petunjuk hidayah tersebut untuk kita. Kemudian yang ke-11, at-tauhidu huwa alladhi yuwahhidul araba wal ajama wa yaj'aluhum ummatan wahidah. ولذلك لما وصلت دعوة التوحيد التي قام بها المجدد محمد بن عبد الوهاب إلى بلاد الهند عن طريق الحجاج خاف الإنجليز منها لأنها توحد المسلمين جميعا في أقطار العالم فتخرجهم من البلاد التي سيطروا عليها. لذا راه الإنجليز مع أتباعهم يقاومون دعوة التوحيد ويطلقون عليها الدعوة الوهابية ليبعدوا الناس عنها كما ذكر ذلك الشيخ علي الطنطاوي في كتابه الشهيد أحمد عرفان ومحمد bin Abdul Wahhab. Yang ke-11 sebabnya karena tauhid itu yuwahhidul arab wal ajam. Tauhid itu mempersatukan baik orang Arab dan orang Ajam, semuanya bersatu, tidak dibeda-bedakan. Wa yaj'aluhum ummatan wahidah, dan menjadikan satu umat, menjadi umat yang satu, tidak terpecah-pecah, tidak terkotak-kotak. Siapapun kalau sudah
terkena ataupun sudah mengenal dakwah tauhid akan bersatu. Sehingga walidzalika lamma wasalat, oleh karena itu ketika telah sampai dakwah tauhid allati qama biha al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab, yang diusung oleh al-mujaddid, seorang reformis, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ila biladil Hind, ke negeri India. Ketika itu dakwah tauhid mulai masuk ke India. Melalui apa? Antoriqil hujjaj, melalui jalan para jamaah haji yang mereka sampai ke Mekah, kemudian mereka belajar di sana, mempelajari tauhid, kemudian ketika kembali, khafal injlizu minha, Inggris sangat takut dengan kedatangan para jamaah haji yang pulang, karena tahu apa yang dilakukan di sana. Inggris ini negara yang menjajah India. Kenapa Inggris ini takut terhadap para jamaah haji yang pulang dari Mekah membawa ajaran tauhid? Li'annaha tuwahhidul muslimina jami'an, karena tauhid mempersatukan kaum muslimin seluruhnya. Fi aqtaril alam, di seluruh penjuru dunia, semuanya akan bersatu dengan tauhid. Fatukhrijuhum minal biladil lati saytaru alaih, sehingga umat Islam akan membuat mereka keluar, membuat orang-orang Inggris keluar dari negara-negara yang mereka jajah. Penjajah itu akan kabur atau akan takut terhadap dakwah tauhid, termasuk di Indonesia. Para jamaah haji yang mereka belajar di sana itu begitu nyampe sini sama isunya apa? Tadi Wahabi. Sini lidza rahal injlizu ma'atba'ihim, oleh karena itu orang-orang Inggris mereka pergi bersama para pengikutnya, yuqawimuna da'wat tauhid, tidak saja memerangi orangnya, bahkan memerangi dakwah tauhid, wa yutliquna alaih, dan mereka menggelari dakwah tersebut dengan dakwah al-wahabiyah. Wah, ini Wahabi, dakwahnya Wahabi. Jadi bukan cuma sekarang, dari dulu sudah seperti itu. Kalau urusannya sudah tauhid, akan diberi label ataupun gelar Wahabi. Apa tujuannya? Sama penjajah Belanda juga seperti itu dulu, menggelari Wahabi, takut kepada orang-orang yang pulang dari Mekah. Tujuannya liyub'idun nasa anha, supaya orang menjauh dari tadi dakwah tauhid, orang menjauh dari Wahabi. Karena berbahaya untuk mereka yang tadinya mereka sampai istilahnya nyembah-nyembah company. Kalau di sini kan company Belanda sampai disembah-sembah, tidak saja memberikan seluruh yang dimiliki, termasuk di sana di India, supaya liyub'idun nasana, supaya orang-orang lari, takut, wah ini awas Wahabi. Ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Ali At-Tantawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya. Ajib, ini Syekh Ali At-Tantawi ini seorang traveler gitu ya, ke negeri termasuk Indonesia, menggambarkan tentang keindahan Indonesia, apa yang terjadi di Indonesia. Kitab-kitabnya itu menggambarkan tentang apa yang dilihat, yang dirasakan, yang terjadi di berbagai negeri yang beliau datangi. Rahimahullah. Seperti di antara di sini kitabnya Syahid Ahmad Irfan dan juga Muhammad bin Abdul Wahhab. Gelar Wahabi itu bukan hanya sekarang yang dijadikan dagangan yang sudah basi. Karena memang dulu tujuannya supaya apa? Supaya orang takut, supaya tidak lagi bersatu, sehingga lemah perjuangannya untuk mengusir para penjajah. Tapi sekarang ya tadi ngelihat dakwah tauhid berkembang, digembar-gemborkan kembali isu-isu Wahabi. Allahul musta'an. Kemudian yang ke-12, sebab yang ke-12, التوحيد هو الذي يقرر مصير المجاهد فإن كان من الموحدين فله الجنة وإن كان من المشركين فيكون من أهل النار. Tauhid ini menjadi penentu akhir perjalanan seorang mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa menjadi penentu seorang yang berjuang di jalan Allah? Fa in kana minal muwahhidin, kalau dia termasuk orang yang mentauhidkan Allah, falahul jannah, maka dia akan mendapatkan surga. Wa in kana minal musyrikin, tapi kalau kaum musyrikin,
orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, fayakunu min ahlin nar, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Jadi berjihad juga bukan dengan menyekutukan Allah. Jihad tapi pakai jimat. Ini enggak berlaku. Percuma. Jadi harus betul-betul, makanya Syekh Jamilur Rahman rahimahullahu taala ketika berperang dengan Afghanistan itu mensyaratkan yang ingin bergabung dengan pasukannya adalah orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang pakai jimat enggak masuk. Sekarang dengan alasan dakwah, ayo bersatu. Padahal tujuannya cari kursi. Ngomongnya kita partai dakwah, tapi tadi semuanya akhirnya boleh, mau yang mensekutukan Allah juga sini, yang penting suaranya kasih. Naudzubillah. Kemudian yang terakhir, sebab yang ke-13, at-tauhid huwa alladhi qamatil ma'ariku min ajlih wastushhidal muslimuna fi sabilih thumma intasaru bisababih wa la yazalul muslimuna yuharibuna min ajlih wa la izzata lahum wa la nasra illa bitahqiqih. فكما أنه استطاع في الماضي أن يوحدهم ويقيم لهم دولة كبيرة فهو الآن قادر بإذن الله أن يعيد لهم مجدهم وعزهم ودولتهم إذا عادوا إليه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Tauhid ini merupakan sebab yang dengannya qamatil ma'arik bin ajlih. Peperangan itu terjadi. Peperangan terjadi terlebih di zaman Rasulullah SAW. Banyaknya perang yang terjadi, yang dilakukan pada masa itu. Karena apa? Karena tujuannya adalah tauhid, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan wastushhidal muslimuna fi sabili. Kaum muslimin syahid di jalan tersebut. Jadi istilahnya mati syahid itu ketika tujuannya apa? Li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma intasaru bisababi, dan mendapatkan kaum muslimin mendapatkan kemenangan karena sebab apa? Sebab tauhid. Wala yazalul muslimuna yuharibuna min ajli, dan kaum muslimin senantiasa akan selalu memerangi kesyirikan dengan tujuan untuk menegakkan tauhid. Wala izza lahum, tidak ada kemuliaan bagi mereka, wala nasra, dan tidak ada kemenangan illa bitahqiqi, kecuali dengan merealisasikan tauhid. Kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, ingin mendapatkan kemuliaan, maka tegakkan tauhid. Ini fakama annahu istata'a fil madi, sebagaimana dahulu kaum muslimin mampu an yuwahhidahum, dengan tauhid ini mempersatukan kaum muslimin. Kaum muslimin bersatu, wa yuqima lahum daulatan kabirah, sehingga bisa menjadi negara yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kepemimpinan kepada generasi khulafaur rasyidin, generasi setelahnya, yang terus berkembang menjadi negara yang sangat besar. Itu karena apa? Tauhid. Itu dahulu. Fahuwal ana qadirun biidznillah, dan sekarang juga bisa. Jadi bisa, apa sih yang nggak bisa gitu kan? Apalagi di Indonesia semua bisa. Bisa, pokoknya apa saja bisa. Biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? An yu'ida lahum majdahum wa izzahum wa daulatahum. Untuk mengembalikan kepada kaum muslimin kemuliaannya. Kemuliaan. Iya. Bahkan wa daulatahum, dan juga negaranya menjadi negara Islam yang besar. Syaratnya apa? Idza adu ilai, apabila seluruh kaum muslimin kembali kepada tauhid. Semuanya kembali kepada tauhid, maka akan bisa meraih kemuliaan, kemenangan, dan juga menjadi negara Islam yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad ayat yang ke-7, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, jikalau kalian menolong Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kalian. Menolong Allah dengan menegakkan tauhid, memperjuangkan tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala yansurkum, akan menolong kalian, memberikan kalian kemuliaan, menjadikan mendapatkan apa yang kalian inginkan, wa yutsabbit aqdamakum, dan juga meneguhkan
kaki-kaki kalian. Dan ini bisa diraih dengan apa? Dengan tauhid. Wallahu taala alam. Mungkin ini saja satu pertanyaan dan jawaban dari penjelasan Syekh rahimahullahu taala. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.